ada. Dan aku tahu engkau itu wujud ada. Wujud dalam bahasa Arab itu ada. Tetapi aku ingin melihat wujudmu. Aku ingin melihat dirimu. Aku ingin tahu kamu itu seperti apa bentuknya. Tapi Allah kemudian berfirman melalui perantara An-Dabir, lantarani, kamu tidak akan pernah bisa melihat aku. Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada manusia yang bisa hidup melihat aku. Itu satu. Jadi melihat Yesus bukan melihat Allah, bukan melihat Tuhan, tapi melihat ciptaan Tuhan. Maka disitulah yang saya bilang tadi, kalau Tuhan datang langsung ke dunia, maka dunia ini selesailah sudah. Oleh karena itulah Tuhan dia datang menggunakan sarana daging. Firman itu dibuat menjadi daging, menjadi manusia supaya dunia ini tidak binasa ketika Tuhan datang ke bumi. Itu bukan Tuhan yang datang. Bukan Tuhan yang datang. Ya itu kan menurut persepsi Bang Zuma, tetapi menurut kekristenan kita, kami, Tuhan yang datang. Oke, nanti kalau begitu, abang saya setelah ini abang jawab, apakah Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan? Oke? Tuhan tidak pernah berhenti jadi Tuhan. Oh, berarti dia nggak bisa jadi manusia? Bisa dong. Berarti berhenti menjadi Tuhan kalau dia jadi manusia? Tidak. Tuhan tidak berhenti jadi manusia. Tuhan tidak. Nah inilah ternyata persepsi yang Bang Zuma pergunakan adalah logika sederhana yang ketika sesuatu berubah menjadi sesuatu berarti dia berhenti menjadi sesuatu yang awal. Tidak demikian konsepnya. Tapi gini, saya harus jelaskan supaya nalarnya itu tidak salah memahami tentang Kristen, bahwa roh itu firman, roh Tuhan datang menjadi manusia, dia tidak berhenti jadi Tuhan. Loh, dia jadi manusia? Dia tetap Tuhan, ada dia jadi manusia. Dia jadi manusia. Ada di dalam daging. Karena jadi manusia dia. Karena Tuhan kalau datang dalam bentuk Tuhan langsung ke dunia ini, berarti dia jadi manusia. Selesai. Maka berarti dia jadi manusia. Tuhan datang menggunakan sarana daging. Itulah disebut firman itu menjadi daging dan Tuhan itu menggunakan sarana daging dalam wujudnya datang sebagai Tuhan ke dunia. Berarti Tuhan berhenti jadi Tuhan. Tidak, itu pemahamanmu yang bilang Tuhan berhenti menjadi Tuhan. Jadi Yesus ini apa? Yesus ini Tuhan atau bukan? Yesus itu, di dalam Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan menggunakan daging untuk datang ke tengah-tengah manusia. Berarti Yesus ini manusia yang kesurupan Tuhan gitu? Oh, bukan kesurupan. Nalar-nalar yang begini yang bikin kacau pemahaman. Yesus bukan kesurupan. Tetapi Tuhan menggunakan daging untuk datang ke dunia. Karena kalau Tuhan datang secara langsung dalam bentuk Tuhan langsung, maka kita semua tahu dunia akan selesai. Karena berarti Tuhan berubah menjadi manusia kan? Tuhan datang sebagai manusia. Berarti dia berubah jadi manusia kan? Bukan berubah, Tuhan datang sebagai manusia di dalam daging. Apakah Tuhan itu manusia? Tuhan bukan manusia, tetapi Tuhan datang dalam daging. Berarti Tuhan menjadi. Maka Yesus itu adalah daging. Tapi berarti Tuhan membentuk diri menjadi daging. Tuhan tidak membentuk diri menjadi daging, tetapi Tuhan di dalam daging. Karena kalau dia Tuhan di dalam daging, abang, kalau Tuhan di dalam daging, Anda menabrak Kolose 2 nomor 9. Itu pemahamanmu Zuma. Pemahaman abang saya boleh nggak? Tetapi boleh nggak baca Kolose 2 nomor 9? Di dalam daging Tuhan menjadi firman itu. Karena Tuhan maha segalanya, dia bisa menjadikan dirinya menjadi apa saja. Coba tenangkan dulu abang dengarkan dulu saya. Enggak, karena pemahamanmu menyesatkan bagi orang Kristen. Saya harus luruskan. Kalau begitu tolong bacakan saya Kolose 2 nomor 9. Saya tidak mau bacakan aja. Kolose 2 nomor 9, di dalam dagingnya Yesuslah Tuhan itu. Di dagingnya, daging Yesus ini Tuhan. Daging Yesus ini Tuhan. Karena itulah Tuhan datang ke dunia menggunakan daging. Iya, Tuhan Anda menjadi daging. Dalam daging itu. Berarti Tuhan Anda berubah menjadi daging. Tidak, Tuhan tidak berubah menjadi daging. Tuhan ada di dalam daging. Makanya Yesus berkata, Bapa di dalam aku di dalam dia. Kolose 2, Bang. Kolose 2 nomor 9. Nalar yang keliru. Kolose 2 nomor 9. Ya itu, pemahaman Anda tentang Kolose 2 itu salah. Karena Kolose 2, dagingnya Yesus penuh dengan keilahian. Dagingnya. Betul. Berarti Yesus ini Tuhan yang menjadi daging.
Tuhan tidak pernah menjadi daging. Lah tubuhnya Yesus ini Tuhan. Tuhan itu datang ke dunia dalam firman itu dibuat menjadi daging. Tuhan ada di dalam daging itu. Kenapa? Karena saya bilang tadi, kalau Tuhan datang dalam wujudnya yang kita tidak ketahui, bagaimana manusia akan mengenalinya? Bagaimana manusia akan menerima? Orang-orang Yahudi mengenal Tuhannya sebelum ajaran Roma ini. Mengenal Tuhannya, tetapi tidak dalam wujud fisik. Ini Tuhan Perlu datang dalam bentuk jadi menurut saudara, manusia. fisiknya Yesus itu. Fisiknya Yesus itu adalah daging. Nah, tadi katanya supaya dikenali Tuhan. Supaya Tuhan dikenali, dia datang dalam bentuk daging. Maksudnya apa? Tuhan itu dikenali dalam daging. Berarti dagingnya Yesus ini Tuhan. Ini kalau debat seperti ini tidak mau menggunakan nalar yang lebih luas, ya memang akan Abang yang tidak gunakan nalar, bukan saya. tidak menggunakan nalar. Saya sudah jelaskan tadi bahwa Tuhan itu ada di dalam daging. Oke. Dia datang ke dunia. Oke. Karena kalau Tuhan datang dalam wujud aslinya yang kita tidak ketahui, siapa yang bisa melihat? Siapa yang bisa mendengar? Tidak Berarti ada. melihat mukanya Yesus melihat Tuhan. Kenapa? Putus. Berarti melihat mukanya Yesus melihat Tuhan. Putus ya. Halo. Saya bikin video kayak kemarin itu karena sering sekali melintas di timeline saya ya, di TikTok saya, bagaimana video-video Bang Zuma mewarnai dan masuk donditan segala macam, mewarnai tentang penilaian terhadap Yesus dan Kristen. Saya menarik untuk harus menanggapinya karena bagi saya sesuatu yang menurut saya tidak benar harus saya luruskan karena ini sudah menyangkut keimanan. Jadi itu kenapa saya bikin video TikTok kemarin, dan saya berharap kali ini kita fokus di tiap-tiap topik ya. Kita hari ini bahas satu topik, mungkin besok lusa topik yang lain, tetapi saya karena ini penting sekali bagi saya tentang Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau Bang Zuma berkenan, kita membahas topik itu siang ini dan tidak melebar ke topik-topik lain. Setelah ini mungkin besok, lusa, minggu depan, apa segala macam. Kalau perlu kita bikin 100 episode debat ini terkait dengan banyak hal. Tetapi siang ini saya mau diskusi tentang mengapa Yesus disebut Tuhan. Karena selama ini yang saya lihat bahwa Bang Zuma kan tidak mengaku itu dan banyak menyanggah itu. Jadi kalau Bang Zuma berkenan ya kita diskusi terkait itu untuk siang hari ini. Bisa. Oke, baik. Dengan Baik. senang hati. Jadi siapa yang mau bicara duluan? Saya yang mau bicara duluan atau Bang Zuma yang mau bicara duluan atau saya yang langsung menjelaskan mengapa Yesus itu disebut Tuhan, kemudian nanti Bang Zuma yang akan membantah. Bertanya, terserah, silakan saja. Saya mengikuti alurnya. Baik. Mungkin abang dulu aja deh. Oke, baik. Saya menjelaskan ya supaya ini tentang Yesus mengapa disebut Tuhan. Ya, ini adalah dogma doktrin agama Kristen bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bagaimana runtutannya? Kenapa Yesus disebut Tuhan? Yang pertama, kita harus mengerti dulu tentang Tuhan itu apa dan siapa. Tuhan itu bagi kita adalah roh. Tuhan itu tidak bisa didefinisikan dalam wujud tertentu. Maka Tuhan itu adalah roh. Dan Tuhan seringkali menampakkan dirinya dalam bentuk roh. Di dalam Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, lebih dari 30 kali disebut tentang roh Allah, roh Tuhan. Saya hanya mau mengutip beberapa saja. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 2, disebut di sana, ditulis di sana, roh Allah melayang-layang di atas air ini pada zaman penciptaan. Ketika Tuhan sudah berfirman dan menciptakan semesta, dan gilirannya pada saat itu untuk menciptakan manusia, roh Tuhan itu melayang-layang. Jadi disebut di sana tentang roh Tuhan, roh Allah melayang-layang di atas air. Yang kedua dari 1 Korintus 2 ayat 11, saya mau mengutip di sana, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah, diri Tuhan, selain roh Allah itu sendiri. Ya, yang berikut adalah 2 Korintus 3 ayat 17. Disebutkan di sana, sebab Tuhan adalah roh,
Ya, oke. Yang berikut, 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Sebab semua yang percaya kepada Yesus, dia mengenal roh Allah. Itu yang pertama. Yang berikut adalah mengapa Tuhan yang adalah roh datang ke dunia dalam wujud manusia. Alkitab mencatat bahwa manusia diciptakan serupa segambar dengan Tuhan di Kejadian 1 ayat 26. Ya, dan kenapa Tuhan harus hadir sebagai manusia? Karena tujuan Tuhan datang ke dunia adalah untuk memperbaharui perjanjiannya dengan manusia. Bukan dengan monyet, bukan dengan jin, bukan dengan kerbau, dengan sapi, atau dengan apapun. Tetapi dengan manusia. Maka Tuhan harus datang dalam wujud manusia. Karena kalau Tuhan datang dalam bentuk roh, belum tentu manusia akan bisa melihat roh, belum tentu manusia bisa melihat roh. Maka Tuhan untuk datang ke dunia butuh daging, itulah manusia. Dan daging itulah didapat dari Maria. Dan berikut adalah Tuhan, roh menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 1 disebutkan, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Tuhan, roh. Jadi artinya bahwa firman itu ada di dalam Tuhan. Dia bersama-sama dengan Tuhan karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Dan ketika Tuhan berfirman ingin menjadikan dirinya datang ke dunia dalam bentuk manusia, dalam bentuk daging, maka berfirmanlah Tuhan di situ. Firman itu dijadikanlah daging. Dan daging itu siapa? Di manusia. Manusia itu siapa? Yesus. Itulah firman yang menjadi daging karena Tuhan yang menghendakinya. Bukan mau-maunya daging itu menjadi Tuhan, tetapi Tuhan yang menghendaki dirinya itu datang ke dunia dalam wujud daging, dalam bentuk manusia. Maka firman yang adalah Tuhan sendiri menjadi manusia, menjadi daging, karena butuh sarana untuk menjadi manusia. Itu menjadi daging. Kemudian di Yohanes 1 ayat 14 disebutkan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu adalah Tuhan sendiri, sebagaimana disebut tadi di Yohanes 1 ayat 1. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Disebut di situ diam di antara kita, artinya diam di antara manusia. Bahwa roh, bahwa Tuhan yang difirmankan itu untuk menjadi daging telah menjadi Yesus dan diam di antara manusia. Nah gitu. Kemudian mengapa Tuhan harus datang dalam bentuk manusia seperti yang disampaikan tadi? Karena Tuhan akan memperbaharui perjanjiannya dengan manusia, bukan dengan monyet, bukan dengan hewan atau dengan apa, tetapi dengan manusia. Kalau Tuhan datang dalam bentuk roh, yaitu tadi saya katakan, belum tentu manusia akan bisa melihat Tuhan dalam bentuk roh, belum tentu bisa mendengar Tuhan dalam bentuk roh. Nah, berikutnya adalah, karena mengapa Tuhan harus datang? Karena yang bisa memperbaharui perjanjian Tuhan dengan manusia, yang bisa memperbaharui, memperbaiki, menyempurnakan hukum yang dibuat Tuhan, adalah Tuhan itu sendiri. Manusia tidak berhak mengubah hukum Tuhan, manusia tidak berhak memperbaiki hukum Tuhan, tetapi Tuhan sendiri yang harus memperbaikinya, Tuhan sendiri yang harus menyempurnakannya, makanya Tuhan harus datang ke dunia. Dan itulah pentingnya mengapa Tuhan datang ke dunia dalam bentuk manusia. Yang berikut, saya sering mendengar pertanyaan, kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa Yesus berdoa? Yang berdoa itu adalah Yesus dalam bentuk manusia. Karena Yesus itu adalah murni manusia dan juga murni Tuhan. Ya, dia butuh daging. Tuhan datang ke dunia dalam bentuk daging. Maka yang berdoa itu adalah Yesus dalam bentuk daging, dalam bentuk manusia, bukan dalam Yesus sebagai Tuhan. Yang berdoa itu adalah Yesus sebagai manusia yang berdoa meminta banyak hal kepada Tuhan. Yang berdoa itu adalah Yesus sebagai daging, karena memang Tuhan itu telah menjadi daging. Nah, yang berikut adalah, jika Yesus adalah Tuhan, pertanyaan lagi, mengapa Yesus mati? Mengapa Tuhan mati? Bukankah Tuhan tidak boleh mati? Betul, Tuhan tidak boleh mati. Tetapi yang harus dipahami di sini adalah bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dan ketika Yesus mati, Tuhan yang roh tadi pergi meninggalkan Yesus
bahwa akan ada kebangkitan orang-orang percaya. Maka Yesus harus mengalahkan kematian, karena kalau Yesus Tuhan tidak pergi dan tidak meninggalkan daging itu, maka Yesus tidak akan pernah mati di kayu salib, karena Tuhan tidak akan mati. Tuhan akan menempel terus di situ. Maka Tuhan akan memberikan bukti dan menyatakan kepada manusia akan ada kebangkitan. Ini adalah bukti kebangkitan orang-orang percaya, dan Yesus kemudian bangkit. Itulah kenapa Yesus mati di kayu salib, dan dia mati sebagai daging, bukan sebagai Tuhan. Nah, itu yang perlu saya jelaskan, karena ini sangat penting. Dan ada lagi yang bertanya, wah kalau begitu kenapa ya Allah, mengapa engkau tinggalkan aku? Itu tertulis betul ucapan Yesus seperti itu. Karena memang Tuhan yang roh tadi meninggalkan tubuh Yesus yang adalah daging untuk mati dan mengalahkan kematian. Itu yang terjadi. Jadi karena apa? Kemudian ada juga yang berkata, wah itu orang-orang yang mati di kayu salib itu adalah orang-orang yang terkutuk. Dikatakan di dalam 2 Korintus 5:21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena itu supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah, oleh Tuhan. Jadi Yesus di sana memang harus di kayu salib itu mati untuk mengalahkan segala kutuk. Karena banyak sekali kutuk di dalam perjanjian lama. Kutuk Taurat itu besar sekali, yang mengakibatkan manusia hampir tidak memiliki keselamatan. Maka Yesus, Allah, Tuhan, dalam bentuk roh, datang ke dunia menggunakan sarana daging, yaitu Yesus yang menjadi, dan disitulah Tuhan menjadi manusia. Dan itu yang harus dipahami. Jadi kalau bertanya tentang Yesus adalah Tuhan itu, ya penjelasan singkatnya seperti itu. Saya tidak ingin panjang-panjang menjelaskan, nanti saya akan tanggapi apa yang akan disampaikan oleh Bang Juma. Dan saya hanya minta kepada teman-teman yang berada di kolom komentar, ya saran saya komentar yang baik-baik ya, jangan dikotori diskusi debat ini dengan komentar-komentar yang tidak elok, tidak baik. Karena kita di sini tidak sedang mengasah permusuhan atau perkelahian, tetapi di sini kita hanya ingin meluruskan apa yang perlu kita luruskan. Jadi tolong teman-teman yang mau komentar silakan komentar, tetapi komentarlah yang baik. Tunjukkan bahwa Anda itu juga adalah orang-orang yang beragama, yang bertuhan. Karena orang-orang beragama komentarnya pasti baik-baik. Dan itu yang saya sampaikan Bang Juma sebagai pengantar singkat saya. Monggo silakan Bang Juma dikomentari apa yang ingin Bang Juma sampaikan. Nanti saya akan jawab sedemikian rupa semampu saya menjawab. Baik Bang, terima kasih banyak atas penjelasan Bang Ferdinand. Saya sambil ngopi Bang Zuma. Silakan. Saya menghargai ya, paparan-paparan ini sangat mahal, kemudian dipelajari sampai beberapa tahun sehingga bisa menghasilkan sebuah penjelasan yang mungkin sebagai seorang Kristen itu adalah sangat berbobot. Tapi mohon maaf nih Bang Ferdinand, saya sebagai Muslim melihat penjelasan Abang itu tak ubahnya seperti penjelasan penganut-penganut ajaran Romawi kuno, Yunani kuno, dan juga India kuno, Mesir kuno, yang beriman bahwa dewa-dewa mereka, teos-teos mereka itu bisa menjelma menjadi makhluk. Di dalam pemahaman saya, sama seperti orang Yahudi memahami tentang pencipta, bahwa pencipta itu tidak akan mungkin berubah menjadi ciptaan. Definisi Tuhan adalah hakikat tertinggi pada dimensi langit dan bumi. Dimensi tertinggi yang tidak akan mungkin rendah. Sehingga data-data di dalam Al-Quran, data-data di dalam perjanjian lama menyatakan Tuhan itu maha tinggi, Tuhan itu maha tinggi. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Misalnya di dalam 2 Samuel 7 nomor 22 diterangkan bahwasanya dialah Tuhan yang maha tinggi yang tidak serupa dengan apapun, termasuk tidak serupa dengan manusia. Sedangkan ketika kita berbicara mengenai manusia, firman yang menjadi daging, di dalam Matius 4 nomor 4 juga diterangkan manusia, ini perkataan Yesus, manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Artinya ketika Tuhan ingin menciptakan manusia tanpa ayah, Tuhan yang mengatakan dalam Mazmur 3 nomor 9 dan juga di dalam Yesaya 55 nomor 11 diterangkan bahwasanya hanya berfirman Tuhan itu maka semuanya jadi.
Ketika dia ingin menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu, berfirman, jadilah Adam. Ketika kemudian dia ingin menciptakan manusia tanpa ibu, hanya ayah, berfirman, jadilah. Maka jadilah Hawa. Ketika Tuhan ingin menciptakan manusia tanpa ayah, maka dia mengatakan, jadilah. Maka Yesus jadi. Ini konsep agama tauhid. Yang abang sampaikan itu konsep agama Romawi, Yunani. Di mana dewa nuzul ke dunia, setengah dewa dia. Sampai mati adalah manusianya, dewanya kembali ke langit. Sabar Maya. Terus kemudian, ketika saudara saya mengatakan Tuhan itu adalah roh, ini pemahaman Hellenisme. Kenapa? Roh itu adalah ciptaan. Roh adalah ciptaan. Roh itu adalah makhluk halus, makhluk roh itu. Sehingga kalau saudara saya ini menganggap bahwa Tuhan itu adalah roh, sekali lagi saya katakan itu ajaran Yunani, penyembah roh-roh, animisme. Tuhan itu bukan roh. Tuhan bukan roh. Tuhan itu hakikat yang tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Diterangkan di dalam Yeremia 10 nomor 6 yang saya sampaikan tadi. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Dan kalau dikatakan bahwa Theos menjelma menjadi manusia, maka dia akan menabrak data-data di dalam Bible, termasuk menabrak jelmaan pernyataan Yesus. Saudara saya mengatakan bahwasanya Tuhan yang datang, Tuhan itu sendiri yang mau. Tuhan sendiri itu yang mau kemudian menjadi manusia. Tapi sayang sekali itu dibantah oleh Yesus dalam Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kalau Tuhan yang datang menghendaki menjadi Yesus, maka Yesus akan mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Faktanya, no, tidak. Jadi bagaimana mungkin kemudian ajaran Yesus mau ditabrak dengan konsep-konsep Roma Yunani? Gak bisa. Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Dia sebagai Tuhan dalam bentuk manusia, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa berkata apa-apa. Aku tidak berkuasa atas diriku sendiri. Semua pekerjaanku, makananku adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa. Yohanes 4 nomor 43, 34. Nah, terkait dengan pernyataan saudara tadi, dikatakan bahwa Tuhan datang. Di dalam pemahaman orang Yahudi terkait dengan Tuhan, Yesaya 45 nomor 18, dan juga di dalam kitabnya 2 Tawarik 6 nomor 18, jelas sekali dikatakan bahwasanya Tuhan tidak akan pernah berdiam di atas muka bumi. Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Jadi Yesus gugur. Tuhan dibentuk dalam bentuk daging, gugur di dalam Yesaya 43 nomor 10. Jadi sekali lagi saya katakan, makhluk itu adalah ciptaan. Khalik itu adalah pencipta. Tuhan tidak akan mungkin berhenti menjadi Tuhan sehingga dia harus menjadi makhluk ciptaan. Definisi manusia adalah makhluk yang berdimensi biologis. Definisi Tuhan adalah pencipta makhluk yang tidak serupa dengan biologis, tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6. Bahkan Yesus mengatakan apa ketika ia menjadi daging? Di dalam Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah mendengarkan suaranya dan kamu tidak pernah melihatnya. Artinya Yesus ini murni manusia. Dan Tuhan tidak mungkin berubah menjadi bukan Tuhan. Tuhan tidak mungkin berubah menjadi bukan Tuhan. Mustahil itu. Tuhan itu maha kuasa. Saya kasih analogi sederhana, Bang. Pesawat ketika dalam ketinggian 3.000 kaki dipimpin oleh pilot yang adalah manusia, seketika berubah menjadi sapi dalam perjalanan. Pilotnya jadi sapi atau pilotnya jadi ayam. Apa yang terjadi dengan pesawat tersebut? Ini baru pesawat skala kecil. Alam semesta ini besar. Bukan cuma bumi, ada miliaran planet. Tiba-tiba Tuhannya yang pemimpin kehidupan, yang beri kehidupan dan mematikan. Ulangan 32 nomor 39. Akulah yang menentukan, akulah yang mematikan. Tiba-tiba berubah
saya tanggapi supaya nanti tidak kepanjangan kan. Oh ya, tadi juga Abang Pak. Jadi kesimpulan saya Bang, Oke. saya akhiri dengan pertanyaan sesi pertama ini. Jadi gereja. Apakah Tuhan itu bisa berhenti menjadi Tuhan? Dah. Diresapi pertanyaan saya. Silakan. Oh, silakan Pak Ferdinand. Terima kasih Bang Juma. Sebelum saya menjawab pertanyaan Agama Romawi, agama apakah pagan. Tuhan bisa Kristen berhenti itu agama menjadi Romawi, agama Tuhan? pagan. Jawabannya sebetulnya ya Agama tentu tidak reinkarnasi. mungkin Tuhan berhenti menjadi Tuhan. Tapi yang pertama saya mau Agama menanggapi berhala. tadi pernyataan Bang Juma yang menyatakan bahwa Tuhan tidak Dia bukan mungkin pengikut berubah Yesus, dia pengikut atau Paulus. menjadi ciptaannya sendiri. Pengikut Yesus sama dengan Kita Islam. tahu bahwa Tuhan adalah Yesus itu Maha Muslim. Pencipta. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi. Jadi saya ingin menggali logika terkait dengan bahwa Bang Zuma tadi menyatakan Tuhan tidak Sholat, mungkin ya. menjadi ciptaan. Saya ingat kisah tentang Ya. Nabi Musa. Ketika Nabi Musa Dia hitam bertemu, dia. didatangi oleh Tuhan di padang gurun dalam bentuk Ya, kabur. api yang membakar semak tapi tidak terbakar semak itu sesungguhnya. Nah, apakah itu Tuhan yang datang dalam bentuk api atau siapa? Karena kalau menurut kita, kalau menurut Bang Zuma tadi menyatakan Tuhan tidak mungkin menjadi ciptaannya. Sementara di situ, ini tentang bicara Kristennya. Saya tidak mau bicara tentang Quran. Saya mau bicara tentang Alkitab karena Bang Zuma dan kawan-kawan sering membahas Alkitab. Jadi di Alkitab dikatakan di situ bahwa Tuhan yang datang kepada Musa dalam bentuk api yang membakar semak. Dalam logika, kalau kita menggunakan nalar logika di situ, berarti Tuhan pun bisa menjadi api. Maka yang Bang Zuma tadi katakan bahwa tidak mungkin pencipta berubah menjadi ciptaannya, ya harusnya patah dengan peristiwa bagaimana Nabi Musa bertemu dengan Tuhan di padang gurun dalam bentuk api, karena Tuhan datang dalam bentuk api yang membakar semak. Itu yang pertama tadi tentang Tuhan tidak mungkin menjadi ciptaannya. Karena Tuhan yang maha tinggi, maha segalanya itu, ketika Tuhan ingin mau jadi apapun, Tuhan pasti bisa melakukannya. Pertanyaannya adalah, apa kepentingan Tuhan untuk berubah menjadi sesuatu atau menjadi dirinya menjadi yang lain daripada wujud Tuhan sendiri? Tapi saya tidak mau membahas terlalu banyak. Tapi yang tadi mau saya sampaikan, untuk menyanggah pernyataan Bang Zuma yang menyatakan bahwa Tuhan tidak mungkin menjadi ciptaannya. Api adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan datang bertemu dengan Musa di padang gurun dalam bentuk api yang membakar semak. Saya tidak tahu di Quran apakah itu ada tertulis atau tidak, tapi saya sedang bicara tentang Kristen dan Alkitab. Karena yang mau saya luruskan adalah pemahaman Bang Zuma dan kawan-kawan tentang Alkitab. Nah, itu yang pertama. Jadi itu gimana? Nanti sebelum yang lain, supaya kita interaktif, supaya ini saya pengen mendengar tanggapan Bang Zuma tentang apa yang saya sampaikan barusan, bahwa ternyata Tuhan pun datang bertemu dengan Musa dalam bentuk api. Tadi Bang Zuma menyatakan Tuhan tidak mungkin berubah menjadi ciptaannya. Nah, apa pendapat Bang Zuma tentang hadirnya Tuhan dalam bentuk api di hadapan Musa pada saat itu? Oke, baik. Bukan Tuhan, makhluknya. Terima kasih ya Bang. Meski saya tidak puas dengan jawaban Abang Saya belum menjawab semua. Iya. Satu-satu supaya interaktif dialognya. Karena nanti semua akan saya tanggapi apa yang tadi Bang Zuma sampaikan. Pertanyaan supaya saya tadi interaktif itu, aja. saya ingatkan apakah Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan, kan itu ya. Tuhan Sekarang Oke, lanjut. Abang sendiri mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah yang ada di atas muka bumi ini. Berarti Yesus ciptaan dong. Belum lagi kalau kita membaca Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu itu bersumber dari Dia. Berarti Yesus ini adalah sesuatu yang diciptakan yang bersumber dari pencipta kita. Yang perlu dipahami di situ adalah tentang bersumbernya itu jangan didefinisikan bahwa Yesus itu diciptakan sama seperti manusia lain. Tapi Yesus itu diciptakan. adalah sesuatu yang sangat spesifik, sangat khusus. Siapa? Ada Gayanya saya mana? jelaskan. Bahwa diciptakan Boleh saya jelaskan sama dulu? dengan manusia. Tangan Yesus, kaki Yesus, jasad Yesus itu adalah ciptaan. Itu nggak mungkin bukan, karena Ya, Tuhan karena Yesus mencipta. adalah manusia. Iya, betul. Karena itulah Nah, dia itu ciptaan, manusia. Bang. Sabar dulu. Kemudian ketika bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam, ini penting untuk dicatat. Yang mendengarkan ini, namanya teman-teman Kristen. Al-Quran mengatakan Nabi Musa berdoa, "Ya Tuhanku, aku tahu engkau ada.
tarani. Kamu tidak akan pernah bisa melihat aku. Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada manusia yang bisa hidup melihat aku. orang Bugis. Itu satu. Jadi melihat Yesus bukan melihat Allah, bukan melihat Tuhan, tapi melihat ciptaan Tuhan. Maka disitulah yang saya bilang tadi, kalau Tuhan datang langsung ke dunia, maka dunia ini selesailah sudah. Oleh karena itulah dia datang menggunakan sarana daging, firman dibuat menjadi daging, menjadi manusia supaya dunia ini tidak binasa ketika Tuhan datang ke bumi. bukan Tuhan yang datang. Bukan Tuhan yang datang. Ya itu kan menurut persepsi Bang Zuma, tetapi menurut kekristenan kita, kami, Tuhan yang datang. Oke, nanti kalau begitu abang saya setelah ini abang jawab, apakah Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan? Tuhan tidak pernah berhenti jadi Tuhan. Oh, berarti dia nggak bisa jadi manusia? Bisa dong. Berarti berhenti menjadi Tuhan kalau dia jadi manusia? Tidak. Tuhan tidak berhenti jadi manusia. Tuhan tidak. Nah inilah ternyata persepsi yang Bang Zuma pergunakan adalah logika sederhana yang ketika sesuatu berubah menjadi sesuatu berarti dia berhenti menjadi sesuatu yang awal. Tidak demikian konsepnya. Tapi gini, saya jelaskan supaya nalarnya itu tidak salah memahami tentang Kristen bahwa roh itu firman. Yang dulu Roh Tuhan datang menjadi manusia, dia tidak berhenti jadi Tuhan. Loh, dia jadi manusia? Dia tetap Tuhan, ada Dia jadi manusia? Dia jadi manusia? Tuhan ada di dalam daging. Dia jadi manusia dia? Karena Tuhan kalau datang dalam bentuk Tuhan langsung ke dunia ini, Berarti dia jadi manusia? selesai. Maka Berarti dia jadi manusia, Pak? Tuhan datang menggunakan sarana daging, itulah disebut firman itu menjadi daging, dan Tuhan itu menggunakan sarana daging dalam wujudnya datang sebagai Tuhan ke Berarti dunia. Tuhan berhenti jadi Tuhan? Tidak, itu pemahamanmu yang bilang Tuhan berhenti. Kata lu. Yesus ini apa? Yesus ini Tuhan atau bukan? Yesus itu di dalam Yesus itu 13, adalah Tuhan. 14. Berarti Yesus Tuhan menggunakan daging untuk datang ke tengah-tengah. manusia kan? Tuhan datang sebagai manusia. Berarti dia berubah jadi manusia kan? Tahu engkau itu pasti ada. Dan aku tahu engkau itu wujud ada. Wujud dalam bahasa Arab itu ada. Tetapi aku ingin melihat wujudmu. Aku ingin melihat dirimu. Aku ingin tahu kamu itu seperti apa bentuknya. Tapi Allah kemudian berfirman melalui perantara An-Nabir, lantarani. Kamu tidak akan pernah bisa melihat aku. Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada manusia yang bisa hidup melihat aku. Itu satu. Jadi melihat Yesus bukan melihat Allah, bukan melihat Tuhan, tapi melihat ciptaan Tuhan. Maka disitulah yang saya bilang tadi, kalau Tuhan datang langsung ke dunia, maka dunia ini selesailah sudah. Oleh karena Disitulah itulah Tuhan dia datang